Welcome to Box Blow Show. Selamat pagi fans Arsenal, selamat siang, selamat sore. Yang menunda tayangnya, maksudnya nungguin hasil dari Atletico menghadapi Barca. W. Ini W kan? Atau 4 jari gue. Oh izin maaf. Dan juga Arsenal Brentford. Iya, enak banget ya pagi-pagi gitu ya. Selamat pagi, siang, sore Arsenal. Maksudnya jangan pas jam 3 juga dong gitu maksudnya. Kita kan hari lagi berat nih Binder gitu. dan Dead Jer. Aduh. Pagi-pagi. Oh iya ya, pagi-pagi hasilnya Beres gitu. jam 5:30 kan nih? Pas. 5:30. Jam 5-an lah, jam 5 mesti ngonten lagi. Tuh. Berat hidup ya. Lemah. La Liga sering nih, lemah ya Allah, lemah banget Lu gila. kan ngontennya pagi. Lemah banget. Siang di box ngontennya lu. Banget. Iya tapi kalau ini ya, kalaupun lesu, lemas ya kan, Iya. tetap kita butuh asupan. Betul. Asupan terbaik ini datangnya dari Bakmi Pole. Babi Pole. Bakmi Pole ini ada produk bakmi yamin. Ada apa ya? Banyak nih. Ada mie ayam, mie yamin, bakso, miso beef, Shirataki, pangsit dan Wow. ini yang paling spesial. Shirataki. Ini buat cewek-cewek yang mungkin sedang lagi jaga makan atau cowok-cowok yang mau tubuhnya fit. Waldo. Atau Waldo lagi Waldo. berat badan, ini paling cocok karena shirataki. Ya, Nice, Shiratakinya nice. adalah low carbo, gluten free. Wow. Ini cocok buat lu, Dok. Duh, ini cocok banget nih buat gue yang abis capek ngonten ngomongin Barcelona. Ngomongin Barcelona. Oh, pacarnya hate Barcelona watch. ya? Hate watch. Pacarnya Barcelona. Pacar apa? Kagak ada gue pacar-pacar, kagak. Enggak, karena gini. Gak usah gosip-gosip. Karena Waldo kan ini ya, katanya diet. Enggak, iya. Dia jadi gak makan nasi, Iya. tapi spaghetti. Wah. Maksudnya Bene? kan sama aja, maksudnya Ya Allah. dia harus Itali katanya. Harus Itali. Enggak, harus maaf Itali. nih, mohon maaf makannya. nih. Pulang dari Italia berasa katanya. Iya. Culture shock masuk sini kena apapun. Enggak. Yes. Kan udah gak boleh ngomong izin, gue bilang mohon maaf. Kan kalau pasta kan ada yang protein, gue ngasih tau aja. Kalau emang ada yang gak tahu ngasih tau aja gue, gak apa-apa. Tapi kalau Bakmi Polim ya, Bakmi selain Polim. low carbo dan gluten free, semua produknya, semua nih, bukan cuma Shirataki, semua non MSG Wow, dan ini halal. Nah, sehat itu. ini. Itu tuh jar. Ih, gawat sih. Ih, enak banget. Waduh. Bakmi Polim. Ada aja Mas Tio. Apa? This weekend. Dan ini bisa didapatkan di Efek Sudirman. Yap. Food Court lantai 5, F5 ya nyebutnya Ya, di sana. ya. PIM 1, Food Court area 51 lantai 1. Fresh Market Emerald Bintaro pintu selatan 1. Oh, dekat semua sama rumah saya. Yes, karena rumah lu banyak ya. Rumah banyak orang kaya, emang orang kaya. Karena Banyak. Bakmi Polim Banyak. nikmatnya sampai seruputan terakhir. Coba mas lagi mas. Mas. Tuh. Aduh, rapuh banget kayak pertahanan Barcelona. Ya. Krenyes. Ini Liuk banget. gurih banget kayak pressingnya Brentford. Ya. Aduh, lentur banget kayak David Raya protes. Ya. Semuanya gabungin, semuanya Biasa aja. biasanya gitu orang bang, gak usah protes-protes bang. Aduh, tapi terima kasih Bakmi Polim, Ya, terima thank kasih you. supply-nya. Bakal gua habisin soalnya agak ganggu kayaknya nih audio kita dari tadi kriuk-kriuk. Oh iya bener kok, gua enggak. Iya. Jadi ini ya, jadi kita membuka pintu juga buat brand-brand lain Iya. atau produk-produk lain untuk bisa Betul. placement di sini silakan. Apalagi kalau ini kan dikit lagi mau puasa ya kan. Oh, Oh, iya. butuh tuh F&B gitu. Oh iya, sepakat. Walaupun lu Iya. gak puasa ya. Iya, Gila, masa lu langsung. Dia enggak. Masa langsung digituin Waldo kasihan. Nah, Waldo masih puasa karena di bulan puasa kita punya namanya ngayun. Apa tuh? Ngabuburit yang santun. Apa tuh Bang Tio? Gua sama Mukti akan live YouTube sejam sebelum buka puasa. Nah, boleh tuh. Udah boleh di-announce berarti itu Mas Tio. Udah ya? Aja. Udah ya. Langsung aja, Oke. iya. Dan juga berarti kalau ada brand-brand mungkin Iya. ada di situ ngayun bisa tuh. Ya? Bisa. Kita ayun bareng-bareng ya. Ayun bareng. Iya, Oke. Ya sama klasemen lah yang lagi mau diayun nih. Iya. Aduh. Brentford Arsenal. Yap. Satu-satu. Kenapa lu, Dok? Senyum-senyum, Dok. Enggak kan dikit lagi puasa kok striker Arsenal malah puasa nih. Aduh. Kurang dari 24 jam sebelum mulai kick off, kayak Havertz cedera. Iya. Ya, baru main 4 game. Udah cedera lagi. Cedera lagi. Itu kambuh atau gimana sih? Enggak tahu ya. Sebenarnya itu yang gue bilang ya, kalau kita ngomongin pemain Arsenal, nggak bener-bener semuanya tuh clear banget gitu loh. Kayak Merino kan juga dibilang ada masalah di kakinya, tiba-tiba dia udah nge-post dia operasi. Dan ya most likely season ending juga. Kita butuh recovery, Havertz juga cedera. Dan sebenarnya Odegaard juga cedera sama Trossard diraguin. Dan
beberapa menit sebelum kick off ada kabar Saliba cedera juga. Jadi nggak ada di squad sama sekali. Jadi ini tentang banyak hal ya, ngomongin finishing juga, ngomongin gak ada creativity, dan ini momen di saat kedalaman squad diuji. Karena siapa tahu Eze bisa perform selain lawan Spurs di musim ini. Karena cuma bikin 2 performa bagus, lawan Spurs sama Pele sudah. Awal-awal doang udah. Ya masih 2 itu kan yang maksudnya dia diinget banget lah. Enggak, emang mau nunjukin aja gue lebih milih Arsenal, udah bener padahal kayak Spurs aja. Baru ganti pelatih. Ntar kita bahas Spurs ya. Kalau Arsenal ini sebenarnya memang masih unggul ya. Tapi since unggulnya jadi menipis jadi 4 poin. Dan dia jadwalnya padat juga, ada FA, abis itu ada mau ini kan weekend depan ada juga midweek depan ada juga lawan Wolves, jadi padat banget nih. Gue kira mau libur awal puasa dulu kayak anak SD. Iya libur dulu ya. Itu MU dapat libur awal puasa. Dapat MU ya? Oh break ya? 2 minggu ya? 2 lama ya? minggu cuy. Wah, gila. Itu MU zaman ini tuh, Presiden Gus Dur tuh. Puasanya liburannya lama tuh. Liburannya lama tuh. Iya, tapi gimana dari teman-teman nih, Waldo juga Waldo boleh dulu nih nih. soal Arsenal. Enggak, jujur gue sebenarnya nonton cuman beberapa momen doang sih. Karena kan gue sambil nonton Barcelona Atletico kan. Cuman di menit-menit akhir tuh Arsenal yang gue lihat mulai shaky, terutama Igor Thiago, buset berapa kali kesempatan itu gemes banget gue ngeliatnya. Sama yang crossing yang Declan nutup itu. Iya, Iya, sama itu, crossing juga. Jadi kayak ada beberapa kesempatan sebenarnya Brentford tuh bisa ngambil poin penuh gitu. Ada yang 1v1 juga. Ada. Si Arsenal ada 1v1 yang di save sama Kelleher ya, si Martinelli gue nggak salah ya. Terakhir. Martinelli. Jadi emang sebenarnya kalau gue lihat dari squadnya memang kayaknya agak kesulitan juga kalau misalnya ngelawan Brentford yang emang ngincernya counter attack transisi cepat ya. Karena kan kita tahu di sana ada Ouattara, ada Lewis Potter yang golin, dan juga mereka pakai set piece juga dari Kayode. Ya. Dan agak lucu juga ngelihat Raya protes soal dia ditabrak-tabrak ya. Ditabrak-tabrak ya, apa katanya disenggol-senggol kan sama pemain Brentford. Yes. Tapi satu sisi menurut gue ya itu sih, tadi gue cuman nonton beberapa momen, gue lihat di akhir-akhir Igor Thiago tuh sebenarnya bisa bikin Arsenal kalah sebenarnya, bisa 2-1 atau 3-1 bahkan. Iya, dan juga pemain-pemain lain karena ya ini Brentford kayak tahu pelatihnya juga set piece coach. Iya. Jadi bahaya banget dari set piece, bahkan dari throw in. Banyak banget tim-tim yang udah merasakan juga gitu kan, udah dikalahin Brentford atau ditahan imbang di menit akhir. Chelsea ngerasain, United ngerasain. Jadi emang ini lawan yang alot juga, dan pressingnya kerasa banget menurut gue, pressing dari Brentford, sedangkan Arsenal minim creativity. Kalau fans Arsenal suka protes Martin Odegaard delay bola, lah ini Eze nggak megang bola. Lucu lagi. Nggak megang Itu. bola. Lucu lagi. Itu pertanyaan gue gitu ya sebenarnya. Karena dan shape-nya agak beda tuh. Tadi gue kirim juga di grup box to box tentang lawan Sunderland waktu menang 3-0. Betul. Yang mana bisa main fisikal juga. Mereka juga kita tahu pressingnya bagus. Dibanding lawan Brentford. sekarang gitu. Itu ada shape yang rada beda. Karena memang adanya Havertz itu cukup mengaruh. Karena jadi kayak tandemnya Gyökeres di depan. Jadi bisa ngebuka ruangnya bareng. Bisa memecah konsentrasi Lebih lawan fluid juga. ya, ada Benar. Havertz. Sedangkan Eze ini dia justru malah karena gak dapet celah nih, gak dapet bola, dia malah turun ke bawah jadi kayak CM gitu loh. Gak cocok dong. Iya makanya Gak mainnya pas sama Declan sama Subimendi gitu. Agak berani ya Arteta ya. Maksud gue Karena opsinya sih mungkin ya. Dia udah cocok. Akhirnya ketemu nih Havertz, Gyökeres bisa nge-unlock Gyökeres juga kan, golin terus tuh Gyökeres. Cuma ketika cedera lagi, nah yang kayak Formulanya begini, hilang yang kayak lagi. gini ya lepas lagi. Tapi sebenarnya kalau gue menanya sama lu expect Arsenal menang nggak? Sebenarnya menang dengan mudah nggak lawan Brentford sebenarnya? Sebenarnya kalau kemarin dapat momentum yang misalnya Havertz ada, itu udah enak tuh formnya. Pede. Nah ketika Havertz gak ada, berarti kan lu mesti adjust. Nah mesti adjust sama pemain yang lu punya. Nah tipe yang begitu tuh, yang lagi bisa cocok banget sama sistemnya, itu enggak sih menurut gue. Maksudnya sekarang susah, kayak maksudnya susah. Lawan Brentford ya, kita ngomongin kan. Kalau lawan Wolves sih hopefully menang lah. ya lawan masa gak Wolves. menang. Iya. Tapi kan lawan Brentford menurut gue tricky juga ya. Iya, di kandang Brentford juga. Di kandang Brentford, kedua Brentford juga performanya lagi oke, papan tengah juga. Tapi Iya, ya peringkat 7 sekarang. hampir kalah dari Brentford. Menurut gue ini hasil yang fair sih buat Arsenal. Walaupun ngelihat Brentford di 20 menit terakhir, apalagi pas ada Jordan Henderson semakin memperkuat tengahnya Brentford sih, berasa sih. Menurut gue sih fair sih buat Arsenal. Tapi sayangnya jadi poinnya makin minim ya, sama tipis lah sama Nggak, City. Tapi kalau misalkan di menit akhir Arsenal tiba-tiba terlihat agak shaky di counter sama Brentford, ya lu ngambil resiko lah. Lu gimana lu 1 sama menit akhir. Iya. Nothing tulus juga lu nyerang.
Tapi ya emang komen kan banyak di luar sana sekarang lagi rame adalah kenapa ini nggak gol Igor Thiago kelamaan. Iya banyak banget. Betul, Gila ada momennya. 2-3 momen. Itu dia agak ngedelay dan dibaca Iya. sama pemain Arsenal kan. Ada yang Mosquera. bloknya Mosquera tuh Mosquera. keren banget sih. Itu keren banget. itu gila sih bilang. Keren banget. Anjir keren banget Mosquera. Keren Terus banget. yang ya berapa kali lah dan Yang maksudnya- crossing. Nah Declan tuh kalau ngambil bisa jadi potensi kena penalti tuh Iya, kalau iya. Damsgaard Bisa maju. jadi, Jadi bisa dia sengaja ngelos gitu kayak ngebody gitu loh, ke box out gitu. Jadi bolanya lewat. Mosquera boleh lah ya gantiin Saliba ya. Belum, kalau gantiin belum. Belum, Gabriel. maksudnya Backup boleh. backup. Sorry, backup. Sorry, backup. Udah ada yang mau. Kenapa senyuman? Udah ada yang mau. Kenapa mau ke Madrid sama gue? Iya Gak boleh daripada CB. kampret nih kita ngebahas quarterback ada berita rumornya makin kenceng kampret yang kata gue gak mau gue. Backup aja ya, Jer. Backup. Iya, Backup aja ya. backup. Tapi Jadi kan belum. Jadi ini maksudnya jadi selalu bilang bahas bahwa keuntungan main duluan dibandingin yang main terakhir, di mana Arsenal main terakhir kan dan pressure-nya tinggi banget. Pasti. Main pertama sama main terakhir tuh pressure-nya tinggi lah intinya Iya. gitu, dan ketika City menang dengan 3-0. 3-0 Undang nyaman. terus juga Aston Villa juga menang walaupun jaraknya jauh, tapi kan pressure-nya masih ada aja kan bagi Arsenal. Dan gua ngelihat ya gua nggak tahu ya, ini kan kita selalu bilang Februari adalah jadi bulan krusialnya Arsenal. Apakah Arsenal bisa juara Liga Champions ataupun Liga Inggris, itu kan ya semua di Februari lah intinya gitu. Tapi ya kita sebagai fans sepak bola netral kesampingkan semua atribut fans kalian deh. Ini kematian aja bagaimana penampilan Arsenal Februari ini. Apakah akan jadi box office atau akan menjadi FTV, kita gak ada yang tahu juga kan. Iya. Ya karena kemarin gue ngobrol sama Coach Jasin tuh bilang bahwa gue lebih pede Arsenal juara Liga Champions dibandingkan Iya. Premier League. Iya. Dia mau beli tiket Budapest. Iya, dia bilang. Dia mau beli tiket Budapest dibandingin ke Langsung pede ke London. Puskas ya. Iya. Lebih pede ke Puskas Dia kan Arena ya. nggak support Arteta. Karena dia nggak mau bikin ucapan minta maaf ke Arteta ya. Tapi ini krusial banget loh buat Arsenal. Soalnya bulan-bulan ini tuh dan ini kebetulan pas banget di bulan Februari. Tottenham Hotspur kan baru mencat pelatih. Thomas Frank cucu. Ini dikit lagi mau lawan Arsenal nih. Away lagi kan. Terus habis lawan Tottenham Hotspur lu ketemu Chelsea gitu. Jadi ini menurut gua pribadi. Kalaupun lu bisa menang lawan Tottenham, lu menang lawan Chelsea, ya Wolverhampton harusnya bisa ya, bisa. Menurut gua harusnya itu bisa sih, maksudnya juara sih. Gue yakin udah memperjelas itu juara. Ya makanya Menurut ini gua pribadi ya. maksudnya sebenarnya ya ini pasti mulai panik udah pasti tadi. Iya. Ada trauma menghampiri nih, ada trigger terjadi. Cuma kan masih unggul 4 points clear tetap aja, dan ya emang kalau title race kita nggak bisa expect unggul 10 poin gitu easily. Ini emang liga. Gue juga bukan maksud jadi misalnya pengacara Arteta atau Arsenal atau bahkan misalnya Martinelli, bahwa oke, Martinelli bikin peluangnya jadi sia-sia. Peluang terakhir yang mungkin bisa kill the game. Itu gue Habis itu dikait-kaitin sama apa yang dia lakukan waktu lawan Forest. Jadi dia ada peluang gitu juga, tapi nggak di akhir pertandingan dan gagal juga gitu. Cuma tanpa menjadi pengacara Martinelli, gue harus bilang kayak ini sebenarnya adalah kesalahan atau kekurangan atau krisis pada permainan Arsenal secara kolektif. Bukan cuma Martinelli. Maksud gue kayak Martinelli gagal peluang terakhir. Ya peluang satu peluangnya, kan dia baru masuk 10 menit gitu maksudnya. Kayak what do you expect gitu. Maksudnya we can expect dia bisa jadi killer lah. Dia punya killer insting untuk bikin clutch di situ. Kita tahu kok Martinelli beberapa kali, terutama di UCL ketika mainnya terbuka, dia bikin gol yang kill the game. Nah, pasti ada game seperti ini, pasti ada peluang yang gagal seperti ini. Dan kalau lu lihat, gue kan sebenarnya mikir, ya lama banget kontrol, hajar aja langsung gitu sebenarnya. Gue pas gue review gue mikir gitu. Coba pas gue lihat review cuplikannya lagi, lu bola datang nih, ya dia tuh pakai kaki luar kan, ditahan dulu kan, dia kan sebenarnya kiri tuh, ditahan dulu kayak luar, maksudnya coba kontrol dan Shoot. mungkin chip atau apa gitu loh. Nggak semua momen bisa kayak gol dia ke gawang Donnarumma loh, yang itu datang di saat yang tepat tuh kaki tas gitu loh, harus coba dikontrol lagi. Dan maksud tanpa mengecilkan misalnya Martinelli, Kelleher save-nya bagus banget. Iya, itu Gawat save-nya sih. bagus banget. Maksud gue kita tahu Kelleher punya one on one atribut yang bagus loh dari zaman di Liverpool bahkan kan. Jadi menurut gue itu. Jadi maksudnya ya Martinelli pasti disorot, tapi ini kesalahan kolektif sih.
Karena peluangnya Banyak banget coy. emang iya maksudnya peluang Arsenal emang cukup minim justru dari awal pertandingan. Enggak, tapi maksud gue, maksudnya banyak dalam hal efisiensinya tuh harusnya bisa lebih dari Iya, satu iya, kan, iya, seharusnya. Iya. Maksudnya lu, Babak pertama 1 shot loh. iya. Gyökeres juga 0 shot on target. Jadi ya karena gak ada supply lagi tadi gitu. Beberapa kali nggak match lah karena Eze juga gak megang bola. Jadi ya menurut gue itu kolektif sih. Bukan Tapi cuma personal. Kalau misalkan kayak gini, misalnya katakanlah Eze akan di situ terus, gue gak tahu apa yang di otak Arteta ya, misalnya mainin Eze di posisi yang bukan dia sebagai ini, dan ya kalau lu bilang dia nggak megang bola kan berarti kan itu hal yang wajar kan untuk Eze ya seharusnya lu nggak main di situ. Apakah emang ini? Enggak bukan. Dia jadi Arteta itu naruh Eze di posisi dia. Heeh. Cuma dia nggak bisa compete sama pressingnya Brentford yo. Oh. Jadi dia turun. Paham gak lu? Mau nggak mau. Iya dia bingung nih. Heeh. Yaudah gue ke tengah gitu. Ngerti gak lu? Jadi bukannya menurut gue ya, bukannya Artetanya. Arteta naruh lu AMF ya, number 10 ya. Coba tuh isi peran kayak Havertz tuh, kayak gitu ya. Lu support Gyökeres kan lu juga punya insting goal juga kan, atau shot kayak lawan Spurs. Tapi dia turun. Itu masalahnya. Bukan sistem berarti Tapi Arteta. sebenarnya kalau gue lihat ya itu Arahannya udah bener kok menurut gue. cover lini tengah untuk Eze-nya yang harusnya lebih ditingkatin Nah lagi. iya makanya Declan rada mundur. Ketika Declan rada mundur bro, threat ke depannya minim. Kan kita tahu Declan kan sekarang box to box gitu kan. Yes. Number 6 kan, number 8. Iya. Nah itu jadi menurut gue sih sistemnya sih. Dan menurut gue emang Arsenal gak layak menang dengan permainan kemarin secara permainan. Menurut gue Kate Andrews dan Brentford pinter. Yes. Ini Arsenal akan sulit untuk lawan kayak gini. Untuk lawan yang pressingnya tinggi, main fisikal. Dan wasitnya Iya. lumayan gampang dipluit sih. Nah itu masalah juga Itu tuh. juga masalah Dan menurut ke gue. dalam ngelihat kemarin kehilangan kayak Havertz juga berasa sih. Kerasa banget. Formulanya berubah lagi tuh. Yes. Adjustingnya. Ya berarti formula selanjutnya ketika kayak Havertz Iya. nggak bisa main gimana tuh. Makanya ini masih lihat. Makanya untung lawan Wolves nih, lawan Wigan dan Wolves di atas kertas bisa menang. Aku Di atas lihat kertas. Wigan ya. Jadi untuk naikin percayaan Mental, diri dulu, mental iya dulu. itu dulu paling enggak ya. Ya tapi Jadi kan kalau kita ngomongin Brentford musim ini kan kita mesti applause juga buat Brentford urutan 7 nggak salah sekarang. Yes, ya? yes. Dan dia musim ini Thomas Frank cabut, Mbeumo-nya cabut, banyak pemain yang cabut Betul, semua lah, ya. dan mereka Wisa. ya Bisa. bisa. Terus juga sekarang akhirnya Kit Andrews sana, dan kalau kita lihat dari 11 tahun terakhir ini tuh Brentford klub yang stabil ya, karena dia nggak pernah mencat pelatih. Bener. Karena dari Lee Carsley interim September-November 2015, terus diganti sama Dean Smith November 2015 sampai Oktober 2018, kemudian Dean Smith tuh ke Villa. Iya. Ya kan, dan habis itu masuk tuh Thomas Frank cucu. Lama tuh ya. Thomas Frank pindah menurut gue Dari selalu sih Championship. dia. Terus dia ke Tottenham Hotspur. Sana ada Kit Andrews yang dari 2005 sampai sekarang. Ya Gawat jadi ya. dia bisa mereka bangun development dan cabutnya karena pindah tim gitu. Atau enggak kan kontraknya Bukan habis. di-cut. Iya. Tapi lo ngelihat si David Raya ngedumel sama wasit digituin, lo gimana respon lo? Frustasi dia menurut gue. Kita kan itu Kita itu juga setiap frustasi. itu setiap kiper yang dihadapi. Kagak, kalau fans lain pasti ngenyumpain, emang enak, nah lu rasain lo. Itu karma setiap is a kiper yang bitch, hadapi bro, Arsenal gitu. itu, setiap kiper yang hadapi Arsenal rasanya begitu. Kayak- Jangan lupa Raya bekas main Brentford loh. Oh iya, bener juga. Oh iya, itu bener juga juga. jangan Iya, iya, dilupain. Dan ada Norgard juga, mantan kapten Brentford. Dan tadi lu bilang set piece coach juga kan di situ. Iya, Jadi Kit emang Andrews, iya, jadi iya. mungkin emang belajar dari situ juga. Yeah, of course. Tapi- They know. Ya tapi kalau orang ngomongin set piece, FC, halal, haram, bodoh amat, itu intinya yang tak gol. Cuma Arsenal itu ngebuka dimensi lain setiap tim untuk mencoba Iya. gaya Gitu juga. set piece-nya. Macam-macam, gak mesti kayak lu ngumpul lu di mana, karena ternyata ada loophole yang bisa dimaksimalkan di Ya, situ setuju. kan. Jadi ya Arsenal ngebuka mata dari semua klub Premier League khususnya. Oh ternyata Arsenal aja bisa, kenapa gua enggak? Dan akhirnya kemarin si Brentford Nyoba. mencoba ya kan. Try the best ya. Try your best. Semua tim mencoba, jadi tidak mungkin enggak. Iya. Tapi bukan dengan cara ngumpul di depan kotak penalti. Tapi Macam-macam lah. terasa capek lah. Jadi Iya. menurut gua lawan Wigan sebaiknya Norgard sama Ben White mainin aja. Yes. Menurut gue itu mereka juga setiap dikasih kesempatan bagus kok. Gitu. Nah kita geser ke ex pelatih Brentford Yup. yang juga dipecat ya. Ini dipecat kan? Dipecat. Chantnya Waldo sudah tidak bisa dipakai lagi gitu ya. Paling tidak sekarang udah expired karena Thomas Frank di-cut dan Spurs kalah sama Newcastle. Sorry, ini setelah game ya? Atau Setelah game. setelah Setelah game ya kalah lawan Newcastle di kandang sendiri. Dan ya dan ada banyak komentar-komentar bahkan cerita-cerita Thomas Frank katanya fans Arsenal gitu. Gue gak tahu kebenarannya ya. Megang gelas terus juga dia katanya menurut sumber, gue gak tahu ini valid apa enggak. Dia ngomong apa?
Gila Arsenal jago banget ya, sering kayak gitu. Itu yang dia ngomong, Spurs. gue gak pernah ngeliat tim yang gak pernah kalah sama sekali itu dia juga kan. Kayaknya ya. Yang di mana sih Sky Sport? Gua Itu liat deh, maksudnya gua lupa Arsenal. deh. Enggak, dia tuh kalau gak salah ngomong, ya setiap klub itu pasti harus ngerasain kalah karena gue nggak pernah lihat ada klub yang nggak pernah kalah. Oh iya. Iya itu dia kan, itu Iya, dia iya, kan. iya. Oh ya, kalau bicara Preskon itu. Preskon ya. kalau dimaksud Arsenal 2004 sih mungkin ya. Ya. Enggak, terus habis itu kok seingat gue dia dikasih tahu terus ada ya, oh ya udah gitu. Kalau nggak salah ya gue lupa. Iya dia gua kalah lupa. terus dia bilang ya, Iya. we will lose matches. Dia bilang Iya, gitu. we will lose matches. Enggak kok Tapi ada yang enggak kalah Gue gitu. ngeliat patternnya Tottenham tuh mirip-mirip musim lalu ya di kejuaraan Iya. Eropa. Kan Ed juga Wangi. bilang ya, Ed juga bilang kan kayak itu klub mana sih? Iya. Itu makanya gue lagi tadi belum kelar nonton tuh overlap itu Iya. menarik banget. Jadi overlap kan si Gary Cahill, Iya. Carragher, Gary Cahill. Gary Neville. sorry Gary Neville, kok gue Gary Cahill? Gary Cahill. There's Gary, only Gary, one Gary. Gary Cahill. One Gary Cahill. Ya Gary Neville, Carragher, siapa? Midfielder ini? Roy Keane. Roy Keane gue. Ian Wright ya? Ian Wright Ian itu kan? Wright. Roy Keane, Ian Wright ya. Biasanya sama Jill Scott kan biasanya. Oh, Iya. Scott ya. Jadi pas banget momen itu mereka tuh ngundang Ence Postecoglou. Dan pas banget dipecat kan. Pas banget Real Thomas Frank time, coy, real dipecat. time, langsung kaget. Pas Hah? banget Thomas Frank Langsung dipecat. kaget. Oh mereka tahu duluan. Ya. Atau enggak mungkin. minimal tahu lah Ya, berita-berita. tapi gimana Dok? Lo kan Spurs. Ya. Iya. Iya Spurs dia. Iya. Karena putih doang. Enggak biar cuma sama nonton Madrid doang, sama. gue nonton doang. All bukan- Whites. Enggak lah, gue Nonton bukan fans, nonton aja, nonton. Oh. Enggak, gue disrespect dong sama fans Spurs di luar sana dong kok kayak gitu. Final Europa kalau ngerayakan. Iya, depan gua. merayakan lah iya. Lo emang pengen ngebanter kita aja ya. Happy Ya, banget ya Europa League. biar sosok Spurs ada muncul di sini gitu. Oke, kenapa maksudnya. Thomas Frank gagal di Spurs? Ya gue udah pernah bahas banyak sih. Maksudnya nggak, kalau misalnya dari sisi Spursnya sendiri kita nggak bisa terlalu menyalahkan Thomas Franknya juga. Karena kan kalau kita tahu Thomas Frank itu agak kesulitan di awal musim ya kan. Madison out, Cedera. Kulusevski out, Bisoma ada problem juga. Waktu itu bahkan sampai cedera juga. Jadinya memang ada beberapa pemain penting di squad tuh yang nggak ada. Sampai akhirnya kan beberapa kali Spurs itu beli-beli pemain kan. Kudus didatengin, abis itu sampai yang paling parah tuh, bukan paling parah ya, maksudnya saking frustratednya mereka pengen datengin Eze nggak dapet, akhirnya datengin Xavi Simons gitu kan. Karena emang butuh kreativitas di tengah. Tapi permasalahannya juga kalau dari Thomas Franknya, yang tadi tuh ada Nabil ngasih tahu juga kalau emang si Thomas Frank ini emang mungkin lebih mementingkan pattern ofensifnya tuh nggak ada gitu. Pattern ofensifnya nggak ada, jadi berantakan. Dan memang kalau kita tahu kan Thomas Frank itu dari zaman di Brentford juga bermain sebagai wing play juga kan, agak bermain sebagai wing play. Nah makanya kalau misalnya dari beberapa laga terakhir gue lihat ketika winger lu udah nggak ada, yang kreativitasnya nggak ada dan mandek gitu ya, udah bingung pasti kayak si Xavi Simons tiba-tiba jadi sayap gitu loh. Dan memang ini sih kalau menurut gue, setelah gue cari tahu juga kan Thomas Frank itu waktu di Brentford itu dia dari 2018 sampai 2024 berarti 2025 kan. Nah itu kan butuh waktu proses juga gitu. Jadi emang Thomas Frank ini mungkin bukan pelatih yang tepat untuk menghandle sebuah klub yang emang secara maksudnya secara historis tuh emang udah bisa dibilang besar kan ya, Big Six, abis itu baru menang Europa League juga. Dan ini balik lagi ke manajemen gitu loh. Lu sebenarnya goals klub lu tuh apa? Karena Ence Postecoglou di overlap juga menanyakan hal seperti itu kan. Maksudnya ya ada something wrong on that in that club gitu loh. Lu mau goalsnya seperti apa? Lu mau cara bermainnya seperti apa gitu? Transfer juga nggak jelas gitu loh. Seperti yang gue bilang juga bahkan pemain-pemain Spurs aja musim ini yang paling tua itu si Ben Davies. Ben Davies juga udah bukan pemain utama gitu kan. Palingnya mungkin itu pun 30 tahun. Sisanya tuh under 30 gitu loh. Young Guns. Hah? Young Guns berarti. Iya Young Guns gitu. Jadi emang pada belum mateng udah gitu mereka ngerasain yang mana pergantian pelatih banyak banget gitu. Jadi maksud gua nggak tahu Spurs ini treatment jalan klubnya seperti apa. Mungkin kalau ada fans Spurs di sini boleh bantu ya. Maksudnya ini Levi udah keluar. Oke, sekarang jalan klubnya mau seperti apa? Apakah lu masih tetap mau kita hire pelatih bagus, tapi kalau nggak works lu pecat. Hire pelatih bagus, kalau nggak works lu pecat. Atau lu mau hire pelatih yang memang ya udah kita build from the scratch nih gitu. Kayak mau Pochettino gitu loh. Kalau Ence mah enggak, kita nggak bisa bilang Ence Postecoglou seperti itu ya. Tapi kan emang dia coba memaksimalkan pemain yang ada dan sesuai dengan karakteristiknya gitu, yang dimana offensive rock and roll football lah gitu kan. Dan winger-wingernya waktu itu bagus-bagus dan dia sampai beli berapa banyak striker tuh. Tapi sekarang ya itu problemnya. Si Ence aja juga ngomong kan agak sulit. Gue
Gua tuh lumayan cukup kehilangan Harry Kane, dia bilang. Kalau nggak salah tuh ada yang press conference dia masih jadi pelatih Nottingham, bahkan dia ngomong di overlap. Kehilangan Harry Kane tuh salah satu kehilangan terbesar Tottenham Hotspur. Karena pemain itu luar biasa, dia Bukan bilang. Son ya. Ya Son. Tapi ya, sih menurut gue gua dua Harry. pemain itu sih, Ya, Harry dua pemain Kane itu. dan Tapi Son maksud Heung-min. gua Harry Kane itu di masa-masa terakhirnya masih bagus. Sangat bagus. Still deliver gitu loh. Kalau Son ya sorry ya, maksudnya agak inkonsisten kan. Sempat jadi cadangan ya. Tapi kan kalau kita lihat Son juga kan gameplaynya bukan sebagai goal getter juga kan. Iya, Dia iya, kan iya. pelayannya. Bahkan Iya. ketika eranya Harry Kane juga kita tahu bagaimana bola selalu diberikan untuk Harry Kane. Ya jadi pasti terlihatnya Harry Kane. Tapi kalau gua melihat kreator atau inspiratornya Spurs tuh Son Heung-min selama 10 musim, dan setelah dia cabut ke LAFC. LAFK betul sorry. Belum ada sosok suksesornya walaupun mungkin Spurs mendatangkan punya Richarlison, punya James Maddison, Kulusevski dan juga Dom Solanke. Kudus bahkan belum ada sosok yang bisa replace seorang Son Heung-min. Jadi Setuju. sosok itulah yang kehilangan dan akhirnya membuat Spurs seperti ya drop banget di IPL saat ini peringkat 15 kalau tidak salah. Dan tapi menariknya anomalinya di kejuaraan Eropa dia malah cukup wangi gitu. Gua bingung. Itu beda, cara mainnya juga beda kan. Cara mainnya mungkin untuk kejuaraan Eropa ada beberapa treatment yang ternyata pas zamannya Thomas Frank ya, kita belum tahu siapa penggantinya, itu mungkin ternyata cocok. Tapi mungkin di kompetisi IPL mungkin udah terbaca cara mainnya Spurs, cara mainnya Thomas Frank. Dan ini juga loh, maksudnya ada beberapa hal juga yang mungkin Thomas Frank gak bisa penuhin. Itu salah satunya ya dia gak connect dengan para supporter. Mungkin para supporter udah masih ngerasa dengan honeymoon phase dari Ange Postecoglou, kayak sosok yang gimana banget kan. Dia sampai ngomong season ketiga bakalan lebih baik gitu. Itu kan kayak maksudnya cheerful dengan fans. Nah Thomas Frank ini mungkin gak terlalu kelihatan sama sekali. Mungkin di situ juga jadi salah satu problem ya menurut gua gitu. Iya kayak ini sih, kan itu lagi happy banget abis juara setelah sekian lama gitu kan, masih nge-unlock trophy draftnya Spurs kan. Ibarat kata lu punya pacar nih, keluarga lu udah mulai sayang nih sama pacar lu nih ya kan. Lagi nih tiba-tiba putus, ada pacar baru gitu loh. Jadi kayak harus adaptasi. Nah itu masih belum dapat tuh ya pacar baru itu nggak se-match itu sama elunya, sehingga keluarga lu nggak terlalu support gitu. Bisa aja kan kayak gitu. Hubungan supporter ya. Iya. Thomas Dan Frank. menurut gue dari awal Thomas Frank pindah ke Spurs saya udah agak riskan ya. Maksudnya ya mungkin karena masalah pemain baiknya cedera, dia mesti rotasi formasi lain-lain. Tapi ya biasanya pelatih-pelatih yang emang dari tim yang semenjana gitu papan tengah tiba-tiba masuk, katakanlah Spurs ini kan kuda hitam lah ya, top 6 atau apalah intinya gitu dalam beberapa tahun terakhir gitu, walaupun musim terakhir sawipan nama MU di papan bawah ya. Tapi mungkin dia agak sedikit kaget ketika di sana apa yang mungkin dia lakukan di Brentford works, ternyata di Spurs nggak works kan. Ya mungkin dari pemainnya, terus kita juga nggak tahu bagaimana sesi latihannya seperti apa, terus juga environmentnya di White Hart Lane lagi ya, di sesi latihan kayak gimana. Jadi kan banyak lah itu ya mungkin hal-hal poin-poin yang mungkin kita juga nggak tahu. Dan kagak mengejutkan juga dia tiba-tiba gantinya tuh bukan di bulan Desember atau di bulan Januari untuk nambah pemain. Nah jadi ya gue nggak tahu sih. Dan kenapa gue sih pas dia Ange Postecoglou diganti, gue juga kok diganti ya, maksudnya ya kenapa dikasih satu musim lagi atau setengah musim baru diganti gitu, karena dia baru kasih piala gitu. Sebenarnya gini, agak gambling sih sebenarnya, karena posisinya juga waktu itu kan peringkat paling ya itu terburuk ya Spurs, salah satu terburuk ya Spurs. Cuman dia emang baru ngasih trofi, dan emang Ange kan juga ngomong kan this club needs trophies gitu loh. Dari manajemennya ngomong seperti itu, dan ya udah gue udah deliver gitu loh. Iya, dan gini, sebenarnya kan kalau musim ini United kerap disandingkan dengan Chelsea ya, karena seri menang 3-2 gitu. Sebenarnya kan musim lalu Spurs secara peringkat tapi sama-sama melaju jauh banget di Eropa gitu kan. Dan juga ini juga faktor penting menurut gue soal transisi manajemen. Kan juga United juga ada lah manajemen yang dirombak, yang diganti gitu ya. Jadi itu sedikit banyak akan berpengaruh juga. Faktor-faktor kayak gitu tuh, maksudnya bukan cuma performa di lapangan. Selain memang tadi yang Waldo sampaikan, Harry Kane gue sepakat, karena masalahnya Spurs itu kan creativity dan finishing gitu misalnya gitu. Itu masalahnya gitu kan. Dan ini tergambar ketika pencetak gol rutin lu, makanya Van de Ven sama Romero gitu loh. Itu aneh sih. Iya aneh, sebenarnya aneh kan gitu. Karena terlepas dari faktor cedera ya gitu. Nah ketika sekarang United udah mulai menemukan gripnya dengan ya pemainnya udah ini oke, dan ya mereka
ada legend yang melatih, tahu memaksimalkan para pemain. Nah, ini pertanyaannya buat Spurs karena kalau mau disamain kayak United, oke musim lalu mirip banget nih nasibnya dalam tanda kutip ya. Sekarang udah melonjak United. Prestasi jauh. Spursnya masih. Iya. Ini sama kan kayak musim lalu. Spurs Sama masih bang. sama. Pelatih udah ganti 2 kali loh. Gitu. United juga ganti, cuma menjadi lebih baik. Ini kan malah sampai mencat lagi nih. Gitu. Jadi pertanyaannya who's next? Ya kan? De Zerbi Di Zerbi. favorit. Karena ini timingnya terlalu mirip. Zerbi cabut juga kan dari Marseille kan. Timingnya terlalu mirip. Dan apakah De Zerbi cocok ya? Setahu gue emang De Zerbi itu Back 3 lagi dong. Offensif. Build up Pemain. dari bawah menarik. Pedro Porro top asis sih. Top asis. De Zerbi gila. Tapi ingat De Zerbi ini pelatih yang kurang apa ya? Sama kurang manajemen. Naif. baik lah, kurang manajemen. kurang kinds dengan manajemen. Ngelihat pemain juga salah dikit aja langsung diberi kan. Ingat dia berantem sama Ismail Kon sama Adrian Rabiot 3 hari sebelum pembukaan Ligue 1 loh. Lu bayangin tuh pemain 2 udah harusnya main sama Marseille ternyata cabut ke Sassuolo dan AC Milan. Iya. Yang pemain ditendang pun ternyata perform di tim lain. Tapi Iya. kan masalahnya kan berarti dia suka nggak objektif ngelihat pemain mungkin Rada keras ya. Rada keras. Jeleknya bukan karena dia nggak perform di lapangan tapi karena ada ketidaksukaan dari De Zerbi dan ini bisa menjadi backfire sih menurut gua. Iya, karena De Zerbi pas lepas tuh ada isu ini random banget. Kayaknya MU deh gitu lah. 3 back lagi masa gitu. mungkin. Gak mungkin kan. Nggak mungkin. Dan ada isu, jadinya ini juga ternyata Thomas Frank, ada isu Pochettino, Silva, kemudian Xavi, Iraola, Heitinga mungkin bisa juga. Johnny Heitinga. Jadi interim Coba naik. Savi Hernandez. Iyalah. Iya. Ya misal rumor apa semua Rumor bisa semua. dikasih. Bahkan kayak Eric Frank ya. Lampard aja bisa tuh. Rumor Bisa. tahunan tuh. Iya. Bisa juga kalau misalnya emang dia mau nyari interim dulu sampai akhir musim ya Glasner. Iya, Bisa, bisa bisa. juga. Tapi gue ngerasa Bisa Glasner juga. bukan tipikal yang Spurs lagi menurut gue ya. Iya, sebenarnya sih kalau yang Spurs tadi lu ngomong soal supporter. Pochettino sebenarnya. Iya. Tapi kan ya kita nggak tahu ya, ini emotional choice juga dan kita tahu kayak Mourinho gitu. Dia bagus banget Chelsea waktu itu, terus dia ada second periodnya. Yep. Ya not that good dibanding sebelumnya ya. Iya, iya, Gitu betul. maksudnya beberapa kali kita tahu ada pelatih yang punya masa kedua lah. Ancelotti bagus ya dua-duanya. Ancelotti. Allegri yang jelek. Allegri jelek ya? Apa Allegri jelek dua-duanya? Enggak dong. Maksudnya Woi, apa? pasti tahu. Maksudnya apa? 5 kali Tahu. Scudetto lu bilang Ya udah Nggak, UCL. UCL 2 kali final. Ya final. Ya udah. Tapi bagus kan? Iya, Tapi bagus. bagus. Tapi maksudnya Allegri yang kedua cuma Coppa Italia doang. Berarti kan ada prestasi yang jauh menurun kan. Iya. Dibanding periode pertamanya. Nah itu makanya periode kedua itu nggak bagus. belum tentu sebagus Yes. itu Iya, gitu. iya. Nggak semuanya yang periode keduanya bisa tetap bagus gitu kan. Kayak ini kan law of apa diminishing return. Jadi ya apa mie instan piring kedua belum tentu seenak yang pertama juga. Kayak Iya kan? Kayak orang Gimana bapak kuliner Indonesia? kayak orang Kayaknya putus satu gitu ya. kurang. Satu kurang. Tapi yang kedua, Dua kebanyakan. Kebanyakan. nggak seenak itu. Kayak lagi ini gitu. orang putus balikan Jer. Nah itu. Aduh. Udah retak tuh. Ke situ lagi. Ini kasihan nih. Kasihan loh Kenapa dia jadi diputus. gue kasihan gue? Dia berputus sama ceweknya orang Barca. Kagak ada, kagak ada. Siapa Nurul Enggak, itu? tar dulu. Ini, tar dulu nih. Nurul Tar dulu Nopal. nih. Nurul Gak usah gosip aneh-aneh. Kemarin lu pada gosip, nih Walu Star Syndrome. Itu komen langsung pada, iya nih Walu udah Star Syndrome. Pada nganggep beneran jadinya. PDM. Sampai yang lu udah Star Syndrome banget ya bang ya gitu. Apa sih? Itu kata bukannya gua? beneran. Tapi Ya emang bener kagak kan? lah gila. Kagak Masa ada yang sih? beneran. Masa sih? Kagak ada. Kagak ada yang Lu beneran. bisa ngomong itu depan kamera, cuma kan kita Yes. merasakan di Ya belakang Allah, kamera. ya Itu Allah, dia. kagak ada. Orang-orang gua kan biasanya kayak gitu depan kamera, Gak ada humble, gua. be Gak ada. humble. Emang Sit gue down. bebe aja. Asik. Dan Sendas juga dipecat ya. Sam Dice juga. Sam Di Dice, laga 0-0 antara Forest dan Wolves. Iya. Harus ketawa deh. Ini sih kok ke Spurs lucu sih. Ya, Dan juga yang bisa menyelamatkan Spurs Sandas. Sam Yes. Dice. Iya interim aja sementara kan gue bilang interim. Yes. Glasner mungkin di akhir musim atau siapa gitu. Yes, dan kita geser ke laga yang membuat banyak fans MU mampusin Frank Illet atau United Strand karena udah gimana lo seneng lo gitu. Karena gimmick lu bertahan kan. Iya, karena gini maksudnya. Karena pemain ini United cewek itu sampai pas mereka menang 6 beruntun gimmick motong gitu. Iya, karena Udah jadi ceng-cengan di sono. karena jadinya tuh gini, lo imbang lawan West Ham dan tidak terkalahkan di 9 pertandingan. Bagus. It's a good thing for Man United yang Iya, kalau sebenarnya mengingat iya. dari 2 musim terakhir tuh kayak Ya, Nah. kayak itu. Iya. kayak itulah intinya mainnya. Maksud gua gara-gara si Frank ini, Kampret ini iya. lu kasar gini. Dia pertama kali masuk tuh Instagram followersnya gak segitu banyak. Gue aja gak follow. Iya. Karena menurut gue apaan sih Nyet, anjing katro loh. Lo percaya sama Man United bisa 5 pertandingan. Maksudnya gak semua pelatih bisa 5 pertandingan beruntun menang. Menang.
Terus dia yang dapat endorsement. Followersnya hampir sekarang 1 juta. Yang dapat duit dia. Tapi yang dicengin klubnya. Bener. Dan kayak kayak misalkan gini, lu imbangnya tuh lu lihat cara mainnya gimana mainnya. Lu gak dibahas di ceng-cengannya. Iya. Bahkan sampai main West Ham juga nge-troll. Itu kan menurut gue udah kayak lu tai sih, mendingan lu Keluar kayak juga tuh itu bahasanya nyari duit ya. Nyari duit di klub tuh. maksud gue mendingan lu Tadi potong rambutnya gak akan United lu 5 karena Rooney udah sebel kan, Rooney juga udah iya pengen- karena sebel, beda sebel. lah. udah pengen nanduk. Lu mau main di situ lu yang dinamain dia. Mendingan lu udah kali ya, udah bang, lu cukur aja gak ada yang peduli juga bang, Iya. udah. Iya, iya. Karena ketika Man United, dia tuh berharap, kayak ya, Emir Rooney pengen ngomong kayak, kalau United menang, dia pasti langsung sadar, oh ternyata gue cuma segini Selesai, gimmick lu selesai. gimmick Iya. gue. Jadi menurut gue kayak, it's not about you, it's about Man United. Plus sekarang masalah United bukan lagi di lapangan ada masalah, tapi lagi yang punya ngomong udah ngasal gitu tiba-tiba lagi diwawancara. Ya kan? Kan Radcliffe goblok. ya? Iya, Iya, imigran itu kan. Dia bilang Iya, kayak iya, diinvasi. Apa sih anjir? Kayak ada aja gitu nih tim mau klub ini lagi mau pelan-pelan nih ya. Blunder, bosnya Pelan-pelan aneh banget. naik. Bosnya Ada ini blunder. bosnya. Lu tolong, lu aja gak bayar pajak, lu tinggal di Monaco anjir. Iya, jadi itu yang bikin Frank ini, si United Strand ini kayak membuat imbang lawan West Ham. It feels like a failure. Iya. Padahal bisa menyamakan di menit 96. Ya maksudnya menghadapi approach West Ham yang bikin United cukup kesulitan. Ya it's a quite good result for me. It's a good result karena Ya kan? kalau ngelihat dari terlepas dari golnya Thomas Suchek itu kan pure rentetan kesalahan dari Luke Shaw, terus juga Licha juga nggak ngepres. Pokoknya kalau lo lihat tuh rentetan lah, intinya tuh satu skema Sequence. berjalan, sequence lo ngebiarin Bowen yang orang mikir kayak ini orang underrated banget mainnya. Ya, dia selalu dipakai Thomas Tuchel gitu di Thomas Tuchel, Gareth Southgate nyetak gol, tapi kalau lihat itu United mainnya beneran neken dan West Ham buset kayak arisan bang. Rame. Dan yang Casemiro nyetak gol itu kan jadi perdebatan kan. Ya mungkin perdebatan boleh lah. Tapi ya mungkin pertanyaannya adalah yang jadi sering bahas konsistensi wasit. Karena kan dia ada Iya, 5 cm. Valerian Wirtz boleh. Setuju. Kemarin si Newcastle atau apa juga sama kan. Jadi kayak portnya sama lah. Valerian Wirtz boleh, kenapa United gantiin tuh tipisnya tipis bang. Kayak ngeliat Iya, jadinya. iya. 3 sentian lah. Jadi ya udah, dan usahanya luar biasa. Lu lihat gimana cara mainnya, dan emang dari awal Man United mainnya kayak lemes. Amat yang biasa energik, gue kayak di otak gue udah, bang lu main seminggu sekali bang, nih lu ada libur puasa di awal nih buat Tapi kenapa menurut lo? Maksud gue apa itu karena memang maksudnya kayak lemes aja, atau maksudnya aduh capek gitu, atau gak mungkin capek lah kalau iya itu sih, mah. atau emang approach West Ham yang bikin United Approach-nya West Ham yang bikin Man United jadi kayak gitu, karena West Ham kalau lihat sendiri agak lumayan agresif kan. 4-5-1 compact ya. Dan kalau lu lihat sendiri bukan agresifnya, bukan konstan 90 menit, tadi ada berapa menit agresif, Ya. Iya. mundur ke belakang, mancing Man United, agresif lagi, jadi kayak mengaduk-aduk emosi para pemain Man United. Itu- coy. Dan fansnya. Iya. Berarti dia main ini ya, main fase di setiap Iya. babak tuh ada fase nyerangnya, ada fase bertahannya. Cuma kan gue ngeliat lagi mentalitasnya MU beberapa kali akhirnya golin di menit-menit terakhir lagi. Yes. Itu yang Fergie Casemiro itu jelas offside ya? Offset tipis katanya, tapi Tipis ya 5 cm ya katanya, 10 cm. ya gue gak tahu, tapi ya kalau udah gitu kita gak bisa protes juga kan. Tapi gue kalau liat Sesko bagus sih. Nah. Bagus banget pas itu touch-nya. gini, gue tuh selalu bilang kalau kita lawan tim low block, lu mainin Sesko, nggak ada Iya, pilihan lain. setuju. Permasalahan juga Carrick, menurut gue ada salah satu keputusan Carrick yang agak sedikit menurut gue kurang tepat adalah menarik Kyuna. Kyuna itu pemain yang bisa ngebongkar low block. Ya, setuju, Ya, setuju. Jadi Setuju. tarik keluar, tapi ya Sesko masuk, jadinya kan pertahanannya agak berubah tuh switchnya. Mbomo jadi ke kanan, Amat di kiri. Tapi kenapa menurut berubah? Apa? Kenapa? Mungkin kita berpikir kenapa Carrick narik Kunya. Itu tuh ganti siapa ya? Diganti si Sesko kan? Kunya tuh, Ganti Sesko sih iya menurut ganti gua. Sesko Ganti bener. Sesko. Oh, karena Bentar. butuh kebutuhan. Nah, tambahan dari gua. Kalau misalnya Sesko main dan Kunya tetap stay, berarti gantinya siapa? Apakah Amat jadi Harusnya Kunya? Amat, karena Jadi Amat Kunya dari- mainnya lebar Iya, atau Amat dari menit pertama menurut gua tidak seagresif itu. Gua nggak tahu ya kan, kita nggak tahu di sana. Gini, kita tuh cuma ngeliat di layar kaca, kita nggak tahu pemain itu bisa nahan dingin apa enggak, itu lagi dingin banget loh. Itu dinginnya dingin banget gitu. Maksudnya lo lagi main seperti apa, mungkin lo adaptasi, tapi kan ya Atau ada. nggak fit ya. Atau nggak fit, kita nggak ada yang Iya, tahu. iya. Dan Amat ketika yang biasa main agresif, lumayan agresif, eksplosif. Tapi kemarin kayak menurut gua kayak kok gini ya, agak kurang. Mbomo akhirnya tarik sana dan akhirnya masuk Sesko. Dan ya Sesko masuk, jadinya lu ada target poin ke tengah. Yang dimana para pemain West Ham juga bingung, gue jaga siapa nih? Mbomo, Amat, Bruno Fernandes juga bisa masuk kotak penalti, bahkan si Casemiro juga. Tapi yang bisa disadari adalah itu harusnya West Ham bisa nyetak 2 gol tambahan. Callum Wilson
yang Leny Yoro di tengah-tengah tuh. Ya. Sama satu lagi tuh yang si Adama Traore. Ya. Jadi tuh harusnya ya United udah ngambil resiko juga dan beruntung West Ham tidak seklinis kayak gitu. Tapi ya kita masih tepuk tangan juga buat finishing Sesko. Orang dibilang kayak Berbatov-esque. Asik. Berbatov XG. Iya, 4 gol dalam 5 laga dan clutch ya. Clutch. Menit 94 sampai 96. Jadi kayaknya emang kalau lawan low block sih kayaknya emang Sesko. udah solusi. Karena lu udah target, lu crossing aja. Sampai ada yang komen gue gak tau nih akun anonim itu pas gue bikin review laga, iya lah bang, spam crossing aja juga gak menang-menang. Lah emang gak menang, kita imbangnya udah bagus. Udah seneng. Udah seneng. Nah, itu Sesko Ciledug tuh. Susil aduh gila lu ya. Dan seperti biasa ada rekan kompak nih. Rekan sobat ini aja, cocok Sobat dia. United. Gua Ini adalah Chelsea. Kenapa dia tiba-tiba imbang juga anjir? Dia 2-0 kan sudah? Dia duluan. Iya. 2-0. Karena ada sequence yang agak lucu ya. Aceh Ampong itu ya. Kayak Aceh Ampong ya gol-gol. Aduh itu agak mudah sih sebenarnya golnya itu terjadi. Makanya kita cuma mau nanya Nabil ya soal ini. Apakah memang kehilangan fokus atau karakternya. Karena sudah 2-0. Ada kontrol penuh juga. Dan Joao Pedro masih gacor ya. Lu nyaranin gak Dok? Di Apa? FPL? Joao Pedro, Iya. gue nyaranin. Oh, Tapi dari game week sebelumnya kan gue udah bilang Joao Pedro. Tapi lu di bawah gue kan Gua- game week ini. Di bawah gue lu game week ini, gue udah lihat. Jujur midfielder gue game week kemarin Rusak ya? banyak yang nyetak gol, game week ini sampah semua. Palmer Rodgers penalti. gue pikir bakal menang Aston Villa, buset dah. Aston Villa berapa ya kalah? 1-0. 1-0 ya? 1-0 lawan Brighton, James Miller nyamain Oh, iya. rekor Gareth Barry. Walaupun menitnya masih kalah Menitnya ya. gila masih jauh banget. Gareth Barry gila itu stres dah. 14 berapa? Berapa belas ribu apa 1000 ya? Dia jarang diganti berarti ya. Gareth Barry itu main di City jadi starter terus. Bahkan di umur yang udah nggak lagi muda dia di Everton jadi starter juga. Iya. Dia tuh Dan dia main dari usianya udah muda banget. James Miller kurang muda apa, Mas? Ya tapi lah, kan ketika lu main muda lu gak main Gareth Barry Menitnya, tuh beneran menitnya. 90 menit full, Oh, 90 reguler. menit full. Udah reguler ya. Itu main underrated lagi Gareth Barry. si Gareth Barry tuh Leighton Baines pensiun dia masih main gak sih? Kayaknya masih. Gue lupa. Dia tuh lupa sebenarnya di Gareth Barry lu kalau mau tahu kalau main CM zaman Ya. dulu posisinya tuh back kiri. Bukan CM. Bukan Dia DM. versatile dan dia bisa Dia Oh. back kiri. versatile. Di City dia juga salah satu pemain yang underrated yang selalu dipakai sama pelatih karena Dan awal-awal tuh ya, awal ini. City punya banyak uang dan dia main di Everton, main di mana aja dan ya gua nggak tahu James Miller kan juga ketika dia udah berusia kan lebih banyak dari bangku cadangan mulanya kan. Yes. underrated. Oke, dan Oh. coba ya, ini udah Bill? Oke. Bentar ini lagi ngurusin kamera ya guys. Bentar, guys. Yes. Jadi ada karena Chelsea cetak gol penalti, Leeds juga bangkit lewat penalti Meneca dan gol Okafor. Nah ini yang gol yang menurut gua perlu kita bahas ya. Iya. Ini bukan sebenarnya comeback karena Leeds superior, ini self-inflicted kalau Iya. kata Dex ya. Ada kegagalan tap in dari Palmer juga di menit akhir. Oh iya Itu gue sampai lupa. Iya. 90% harusnya gol sih. Yes. Palmer juga kaget juga itu, shock Yes. juga itu. Tapi momentum berubahnya nih yang menjadi jadi sorotan dari Resenier karena 6 minutes of switching off dia bilang gitu juga dan itu yang terjadi. Jadi Chelsea sekarang udah kehilangan 17 poin dari posisi unggul, 15 di kandang bahkan tertinggi di liga. So what happened menurut lo Bill? Unggulnya 2-0 tapi akhirnya ada collapse terutama di 6 menit itu. Ya, sebenarnya itu penyakit lamanya Chelsea dari musim lalu. Oke. Oh ya. Si Marsca kan sering bilang bahwa kita tuh unggul tapi habis itu pasti ada switch off di babak kedua. Dan itu masih berlanjut sampai sekarang. Menurut gua itu problemnya adalah pemain Chelsea itu, pemain muda sih terutama. Di sini Bang Dex ada bilang apakah kita harus pakai tameng pemain muda terus. Nah, masalahnya adalah pemain muda itu pasti ada rasa kayak kurang ketenangan gitu loh. Nervous. Ya, biasanya. ya. Itu tuh sering terjadi dan contoh paling kecilnya adalah kemarin waktu lawan Arsenal deh, Chelsea Carabao Cup. Chelsea sepanjang laga berusaha nyerang ibaratnya dan berusaha nguasain pertandingan. Tapi nervous itu tuh yang nggak bisa dikalahin oleh pemain-pemain Chelsea Dan sendiri. end up blunder jadinya. Bukan Dan malah- blunder. ya Ya, itu maksudnya kan kebobolan, resiko, itu kebobolan resiko ya, dari resiko. yang Iya, dilakukan. Nah, gua rasa sebenarnya problemnya Chelsea itu pemain muda nih gampang nervous terkadang. Mereka tuh kadang nggak tahu respon di mana ketika udah unggul 2-0, 3-0. Lu tuh harus pede Kill bahwa the game ya. kill the game. Lu tuh udah kill the Iya, game gitu. iya. Nah, itu tuh sering yang tidak terjadi di Chelsea. Nah, Buat maksudnya buat PD untuk maintain, ya udah lu maintain untuk kemenangan ini udah tetap maintain Iya. gitu kan. Iya. atau bahkan untuk menambah skor gitu Iya, kan. iya, iya. Tapi itu yang memang sering terjadi dan kayak switch-nya tuh langsung klik. Dan benar-benar langsung chaos. Chelsea itu beberapa kali dari musim lalu udah terjadi kayak gitu. Nah, si Rosenior tuh langsung responnya adalah di keesokan harinya
Di sesi latihan dia langsung suruh pemain untuk meeting, disuruh nonton ulang match Leeds ini. Dan dia ngasih tahu ya itu kekurangannya di mana, kesalahannya di mana. Sebenarnya kalau dari 2 gol itu kan gol pertama itu gue Penalti. harus bilang Oh, yang sebenarnya itu Chelsea atau memang apa? khas pelanggarannya Caicedo tuh kayak gitu. Oh, oke. Itu tuh bahkan mengingatkan gue ke Caicedo yang waktu baru pertama Awal musimnya ya, di Chelsea. sloppy banget. Itu kayak gitu tuh. Iya maksudnya kayak waktu lawan Arsenal dia merah kan emang begitu kan tacklingnya emang keras. Keras Oh, kayak pas gitu. awal di Chelsea yang bikin Di lawan dapet musim- penalti. iya. Gue lupa Iya, lawan iya, apa. Yang iya, bahkan iya, kayak iya. dibilang wah ini flop nih 100 Yes, juta flop. yes. Nah itu tuh tackle kemarin tuh ngingetin gue ke situ. Kalau yang gol kedua gue rasa sih emang kayak Itu sometimes tuh ada kurang komen, Kenapa sih? kurang komen di belakang. Blunder. Kena gendam. Ya gue Pada rasa diem apa gimana? 6 pemain loh. Iya. Diem maksudnya gimana sih? gua Siapa ngerasa Cempong kurang itu ya? komen. Kok Itu diem aja Cempong sih? yang megang. Iya kan? Nah juga si Sanchez bingung pun gitu juga loh. bingung. Gua sih nggak tahu kenapa Gua gitu gini. doang, aneh Gua banget. nggak tahu alasan Acempong dimainin kenapa. Iya. Ada banyak faktor mulai dari bisa aja tim medis intervensi, bisa jadi direktur olahraga bilang Buset bahwa dah. lu harus main, pemain ini harus main nih biar Iya. biar harganya tetap aman. Atau mungkin ada kepentingan rotasi karena kan habis ini FA Cup. Iya. Gua ngerasa kayaknya Rosenior tuh udah tahu bahwa setidaknya di 2 back itu ada Chalobah atau Fofana. Nah, ini kan karena habis ini FA Cup nih. Ini waktunya rotasi dong. Nah, dia mungkin merasa bahwa lebih aman untuk mainin Chalobah sama yang lain yang dimana kali ini yang dipilih adalah Acempong. Iya. Gue sih merasa Acempong sebenarnya lebih cocok RB. Kalaupun memang si Rosenior kan suka main 3 back, Acempong tuh sebenarnya RCB. Kalau misalnya Acempong nggak dimainin kemarin, siapa penggantinya Bill? Nah, gue tuh bingungnya Halo adalah sama Fofana nggak mungkin main nggak pair. mungkin main bareng. Gue yakin sih itu pasti ada kepentingan rotasi di situ. Hato. Nah, ada Hato back kiri kan. Hmm. Nah, ada sebenarnya si Mamadou Sarr yang baru dibalikin dari Strasbourg. Ya. Gue sih heran kenapa nggak dimainin. Kalaupun Badiashile juga ya memang sih Badiashile tiap main pasti ada kebobolannya. Tapi Ada momen nggak lucunya ada ya. salahnya gitu loh dibanding lu mainin Acempong yang Kalau kalah secara speed kali. usia itu Waktu kalah speed kali mungkin kan. ya gue juga setuju sih. Tapi Sebenarnya speed tuh Acempong bisa sih jadi kalau gue alasan. lihat dari usia masih 19 belum 20 tahun ya. Belum 20. Kayaknya Piala FA dulu nggak masalah sih. Iya, Walaupun gue tahu memang di level Liga Inggris usia berapapun mungkin ketika memang udah dianggap layak ya bisa bermain. Tapi ngelihat pertandingan yang cukup high intense kayak lawan Leeds sih kayaknya memang harusnya lebih solid ketika mainin back-back senior. Iya maksudnya. makanya itu 6 pemain yang gue bilang kayak kena gendam. Iya, gua Itu kayak kok kayak apa sepak bola gajah nih? Perasaan yang gajah katanya Arsenal. Gak, ya Katanya Allah, Arsenal yang gajah. gila. Kan? Itu terlalu Iya. mudah kayak dikasih jalan Iya. gitu loh. Bahkan Gue bingung Acempong banget. kayak cuma ngeliatin Padahal doang. padahal tanpa DCL loh, Calvert-Lewin ya, Iya. yang merugikan FPLC juga. Ya kan? Match-nya kurang klinis, bukan focal point ideal, ya kan? Dan ya Farke bikin adjustment. Nah, itu yang mungkin Sebenarnya jadi turning point. gue juga Okafor. harus kredit si Farke. Gue harus mengulang kata Bang Des ketika Chelsea kalah di pertemuan pertama. Ya. Leeds main seperti biasanya. Jadi Oh iya, pertama 3-1 ya? pertama Chelsea kalah 3-1. Kalau gue nggak salah ya. Nah itu tuh Leeds beneran main biasa aja. Sebenarnya yang pinternya dari Farke adalah ketika kan Kukurea cedera tuh. Iya. Di babak kedua langsung diganti. Nah di situ tuh Chelsea kan gantinya adalah Hato, di mana Hato tuh lebih mindset defensif kan. Nah responnya Farke adalah dia masukin, gue lupa pokoknya langsung formasi dari 4-5-1 jadi 3-4-3. Dan udah itu Chelsea mah sebenarnya diserang aja udah sama si Farke ini. Dia masukin James sama Okafor ya. Okafor. Iya, Yang Okafor. Okafor. Itu Nah, itu itu. turning Kan point-nya Leeds tuh di situ. jadi lebih main Physical dan direct. Physical. direct, jadi Iya, direct, iya. 3-4-3-nya. Ya kalau Leeds gue rasa Leeds tuh gue tuh sukanya adalah fighting sih. Walaupun mereka tim pas-pasan tapi mereka tuh punya fighting yang bikin mereka sekarang bisa keluar dari zona degradasi. Gue setuju. Ya, pas-pasan lah. Pas-pasan lah gila pas-pasan. Papan bawah sih Papan memang. bawah dong, Pas-pasan pas-pasan emang. dong. Arsenal pas-pasan. Langsung Tapi berubah di mukanya. fightingnya langsung mereka berubah. yang emang Iya. harus diakui oke. Iya harus Iya. gua akuin ya Leeds United ketika lawan Chelsea pasti kan punya histori yang panjang Iya. juga ya. Hmm, Apalagi kalau kita bicara tahun 2000-an selalu teringat seperti itu. Dan gua ngeliat Leeds United ketika bertandang ke Stamford Bridge sih pastinya pengen dapat poin apalagi mereka papan bawah. Ini momentum yang mahal Bill. Jadi tim papan bawah kalau lagi udah di atas pekan 20 atau udah menuju pekan 20 tuh pasti punya motivasi lebih buat keluar dari zona merah. Dan ini coba ditunjukin sama Leeds United. Jadi Iya. ini pas banget. Chelsea formnya lagi nggak oke, Leeds United itu lagi motivasi buat dapat poin. Tapi 7 menit 2 gol sih harus ada evaluasi sih. Iya, Lagian kalau dan mau itu bilang terjadi tadi, terus. iya kalau mau bilang tim muda juga kan ya itu. Iya. Banyak pemain internasional, juara dunia, juara Eropa, Nah, 11 itu. pemain pernah main di final kompetisi. Jadi ya Sebenarnya gue punya contoh apakah bagus. itu alasan atau Gue ambil contoh Real Madrid aja deh.
Real Madrid final UCL tuh pernah ada cerita bahwa Kroos nenangin pemain muda yang panik. Banyak nggak cuma Kroos, Nggak, Ronaldo juga iya kan, Pemain banyak. seniornya lah ya. Seniornya. Nah, itu kan salah satu finalnya mana ya? Aduh. ya, itu kan salah satu hal bahwa Chelsea itu kekurangan itu. Iya, leadership, Sosok senior. sosok Makanya senior. pelatihnya harus senior. Iya, karena senior. Karena butuh pemain senior. Ya Handle udah. pemain junior. Pemain senior kan nggak ada pelatihnya. Betul, walaupun dia emang untuk ruang ganti gue setuju, Rossinier itu bagus lah karena udah terbukti di Strasbourg. Cuman mungkin memang habit dari pemain muda ini belum kelihatan lah. iya. Lagi dibentuk, Proses, lagi makanya ini proses. proses. It's a Sebenarnya process, it's one tetap process. Chelsea itu tim yang pasti punya sosok abang-abangan dari eranya Frank Lampard sampai beberapa tahun. Sayangnya Semua kali tim butuh itu ya? ini- Semua, gue rasa punya sosok. Abang-abangan siapa di Chelsea sekarang? Kali ini Iya. nggak ada. Mungkin leadership tuh ya Reece James. Gini deh, masa wakil kaptennya Enzo terus habis itu Caicedo. Enzo berapa sih? Enzo 24, Enzo 2001 dia lahir. Caicedo Masih normal, 23. masih Sama, umur- Caicedo Iya. seumuran. Kapten Palmer ya. gini loh masalahnya Joe Pedro. Enzo, dia leadershipnya nggak terlalu enggak lah, Joe Pedro enggak lah. Inilah kalau tim sering Mas Gimbal merombak, aja. jadi nggak punya sosok yang lebih senior gitu. Jadi kan kalau Kalau ke Korea Nah. gimana menurut nah lu? ini, Enggak gini loh bang. kalau Chelsea ini gue lihat setelah siapa pindah kepemilikan dari Roman Iya. Abramovich ke yang sekarang Todd Bowley ya. Itu Iya. tuh kan udah banyak ngerombak pemain, bahkan pemain antah berantah, mohon maaf, Malo Gusto siapa yang tahu saat dulu gitu. Akhirnya diambil sama Chelsea, terus akhirnya perombakan demi Iya. perombakan yang masif. Menurut gue masif banget loh perombakannya Chelsea, punya pemain ratusan mungkin, dan akhirnya nggak punya sosok senior buat ngebimbing. Itu yang terasa ketika Chelsea eranya Frank Lampard, atau setelah bahkan habis Frank Lampard juga dia masih punya sosok senior. Cesar Azpilicueta salah satunya saat itu. Kalau tapi sekarang udah nggak ada sosok senior yang di tubuh Chelsea. Jadi sekarang kayak udah yang penting gue main buat diri gue sendiri. Jadi nggak ada yang ngebimbing gitu. Iya. Paling terakhir gue tadi jawab si Kukurea, kan lu bilang Kukurea. Sebenarnya Kukurea secara umur memang senior, tapi jiwa leadership itu tuh memang nggak ada di Chelsea untuk saat ini. Ya sepakat gue. Dan ya benar kata lu bahwa rebuildingnya Chelsea itu gini. Ini terakhir ya. Chelsea itu rebuilding di zaman Todd Boehly ini udah 2 kali. Ya. Awal mulanya adalah si Todd Boehly yang mimpin sebagai direktur olahraga. Dia datangin pemain bintang. Sekarang pemain bintangnya udah dihabisin semua. Ya udah. Naiklah si Ekbali. Nah ini sekarang Ekbali yang mimpin. Jadi pun Chelsea udah ganti pelatih pun sekarang udah 2.0 lah jatuhnya. Ya berarti artinya as a Chelsea fans ya harus sabar dengan Iya. proses. Sabar, Arteta juga lama Iya, fasenya. iya. Gue mau nanya 2 hal nih. Pertama ini dulu deh yang soal soal Chelsea pemain senior. Pemain senior terakhir Chelsea itu siapa berarti? Thiago Silva. Thiago Silva ya. Thiago Silva. Sebelumnya itu? Dave. Azpilicueta. Azpilicueta. Oh iya dia ke Atletico ya dan oke. Ya gue rada ini juga. Dan Reece James kan emang sebenarnya udah di angkatannya Aspi gitu-gitu kan Iya. sebenarnya. Tapi Cuman- memang tadi gue sepakat sama Nabil, Reece James pemain senior tapi nggak punya jiwa leadership itu yang Punya sebenarnya. Tapi ya nggak dia masih dibentuk gitu. Iya. masih dibentuk. belum mateng lah. Belum mateng. Dia belum level Thiago Silva. Iya. atau Iya. di Ya, FC. belum levelnya Frank Iya. Lampard. Bill, tapi ini gue mau nanya pribadi satu lagi. Cole Palmer cocok gak nih buat FPL? Harus sebenarnya Chelsea adalah Cole Palmer, Joe Pedro udah. Iya, Joe Pedro udah. Tadi gue Chelsea mau Cole Enzo Palmer, cuma Joe tuh nggak jadi. Ternyata Cole Palmer ya. Iya, Kalau kan. ada Cole Palmer, Enzo tuh nggak terlalu apa ya, ofensifnya tuh nggak terlalu kerasa gitu. Enzo itu sebenarnya adalah yang ngambil Enzo- set piece kedua. Iya. Penalti sama free kick. Nah itu Enzo- tergantung Rizky. iya, iya. Gue tuh tertarik Palmer cuma menit mainnya Iya, yang iya. gue khawatirin. Ini sih lagi oke dia. Dia lagi 90 oke. menit, udah 90 menit. Udah fit dia. Oh, Udah akhir-akhir ini main mulu, masa full ya, full Oke. time ya. Oke, dan City lawan Fulham 3-0. Ya. Tapi memang ini meyakinkan menang ya. Tapi kalau ditonton pertandingannya sebenarnya masalah masih berulang. Babak kedua loyo. Enggak, gue gak setuju. Gue gak setuju. Kenapa? Buat gue babak kedua Pep tuh udah tahu. Gue Udah udah mulai nutup 3-0, tutup aja. Serius itu City Oke. main bertahan. Oke. Ya gue gak lihat itu game. Tapi kalau dari statistik ya Iya, jujur iya. kayak gitu. Karena kemarin-kemarin krisisnya gitu kan. Cuma karena lu lihat dia emang udah 3-0 ya sebenarnya sih tim manapun udah 3-0 ya udah istirahat cukup. aja. Ya dia. udah cukup ke 3-0. Apalagi yang City penting bakal 3 play poin. off. Yes, Iya, setuju iya. juga. Oke. Terus ada juga Sunderland Liverpool. Yep. Liverpool menang 1-0. Iya. Ya, Van Dijk ya. Iya, Van Dijk. Van Dijk cetak gol. On goal atau enggak tuh? Kata gue nanya Paulo mainnya gimana? Jelek banget. katanya gue Tapi gak tahu. menang. Yang Tapi penting 3 menang. poin dulu. Satu Yang penting Agreement menang. nggak Yang penting masalah. menang. Dan lawannya Sunderland Yes. rekor bagus di home ya. Oh iya patah ya. Iya, patah. Akhirnya Patah. nggak ada tim unbeaten di home juga. Tapi kalah. emang
Liverpool tuh sering nyusahin Sunderland di Stadium of Light sih, setahu gue memang Iya. ketika Sunderland ada di top flight-nya Liga Inggris ya. Jadi Yes. ya kemenangan layak buat Liverpool. Betul, dan juga kutukan bek kanan ya. Kali ini Endo yang cedera. Nah, ini Iya lagi. ada fakta lucu nih. Indo pertama kali long throw in gagal langsung pelanggaran kan. Iya. Langsung dapet throw in si Sunderland. Ini parah banget sih. Ini kayaknya harus di drill terus deh, nggak bisa cuma sekali 2 kali doang. Iya benar. Dan ini ada head watch dari Waldo Ferrell Hakim. Di mana teriak-teriak karena udah nggak ada timnya. Dia di Copa del Rey. Tapi dia nonton jadi masa jadi mendukung tim rival Enggak, derbynya sih. siapa yang dukung? Enggak Atletico. ngedukung, gua nggak dukung. Dia sharing kekalahan rivalnya Iya. dia. Gua nggak- Tapi nggak 4 sih ngedukung. berlebihan sih menurut gua. 4 gimana? gila. 4 gila. 4 gila ya. 4-0, Walaupun ini ya maksudnya emang Barcelona kehilangan Pedri, Iya. Rafinha. Iya, Mungkin Rafinha nggak ada bener. mereka tuh cukup berpengaruh lah Ditambah sama Frankie De Jong juga, performa. Frankie De Jong nggak perform saat itu. Iya. Ya, ini mah apesnya Barcelona lah, off day menurut gua. Jadi Tapi 4 kebanyakan ya. kebanyakan karena ini agregat loh mainnya loh. Iya. Leg kedua 4 kan sih mainnya di selesai. Camp Nou ya. Iya. Bisa. Masa kalau 3-4 kayak Nggak. ini, maksudnya Persib kan lawan Rajabur itu 3, aduh langsung Berat ya? berat, maksudnya bisa. Bisa. Tapi Bukan nggak ada peluang, Jer. It Bukan needs nggak- miracle gitu loh. Iya. Maksudnya, apalagi ini udah leg pertama 4-0. Tapi lu gimana? inget lah, katanya Barcelona kan remontada FC. Nah, ya udah. Pernah dibantai sama PSG. Corner taken quickly. Nah, Tahu. pokoknya cepet, Gimana? cepet. Dok. Apa remontada FC? Enggak, tapi kalau misalnya ngomongin leg kedua, gue pribadi jujur ini dari diri gue sendiri ya. Menurut keyakinan saya masih bisa lah Barcelona challenge. 4-0. Masih bisa. Bisa apa? Masih bisa. Bisa Tapi dibantai lagi. dengan kondisi kalau emang ada Rapinya ya. Full tim sih harus Barcelona. 4-0. Gua kalau Pedri setahu gue gak tahu kalau Pedri mungkin tolong bantu jawab ya yang di ini. Pedri gue gak tahu seberapa lama, bentar gue cek. Pedri Enggak, tuh gua Rapinya tuh sampai Februari. Ini leg kedua Maret. udah bisa main. Rapinya harusnya Tapi bisa belum main. tentu dalam Oh, perform terbaik. Pedri harusnya juga bisa. Tapi Maretnya nih Maret 4, awal Maret. Jadi gue gak yakin tahu Barcelona fitnessnya menang, tapi nggak ngejar agregatnya. Kayak 3-2, 2-1 gitu. Gua enggak 4-0 Dok. kalau dari gua pribadi. Diego Simeone. Dengerin dulu, lu emang Bertahan total. lu mau invelokin gua dari tadi. Coba. Kalau dari gua ada kemungkinan bisa challenge, at least challenging aja deh. Challenging. Ya kan tadi Jerry juga udah ngomong 3-1 dong. Iya, iya. paling Menang, Barcelona. cuma nggak ngejar 4-0. Berarti kan harus Bro. menang 5 gol, bro. Dianggap Enggak. 4-0 juga bisa extra Enggak, time ini kan? kalau Ya, bisa. menurut gua Barcelona kalau udah front three-nya udah komplit, menurut gua udah nyerem banget sih. Iya. Iya. Tapi emang Tapi nyerang problemnya kebobolan enggak? Nah, kalau misalnya dia Kalau bisa dia nyetak cetak 5 jebol 2 ya kalau udah misalnya dia bisa lolos. nyetak 2 gol dari awal, Nah, gol cepet gak ada yang sorry- nggak mungkin, gol Sorry, cepet. gua tahu emang Barcelona kehilangan banget Rapinya sama Pedri ya. Tapi ketika nanti Pedri dan juga Rapinya udah balik dari cederanya di awal Maret dan pertandingan nanti di tanggal berapa Iya, Maret tuh? 4 Maret, 4 Maret. Di Apakah Monster. apakah mereka udah balik ke top performnya? Ya. Iya, Dok. makanya match Itu fitness kan ya. belum tentu. Bener, Nah, gua itu pertanyaan gua, Dok. paham. Gue paham yang tadi lu bilang bahwa attackingnya bakal semakin mengerikan. Iya. Tapi kan pertanyaannya selalu kalau Barcelona highlight-nya. High defensive Jadi line. kalau Gua Barcelona setuju, bisa gua cetak setuju. 5, mereka kebobolan nggak? Itu pertanyaannya. Iya. Kalau menurut gua kan anything yang happen, maksudnya kalau di leg kedua itu gua berharap sih kalau misalnya emang mereka mau ngejar ketertinggalan 4, ya ini 4 sulit, gua tahu ini sulit banget. 4 gitu ya. Iya. Ya harus ada gol cepet sih. 20 menit awal harus ada at least 1 aja menurut gua udah bagus banget, Udah positif ngebuka gitu loh. Karena pasti kan Atletico juga udah mulai was-was nih. Oke, gua bakal main lebih defense atau gimana. Dan lagi-lagi kita udah sering bahas Barcelona, kalau misalnya main lawan low block, mereka punya semua atributnya gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin leg 1 ini pertama menurut gua mungkin salah satu bentuk chaosnya tuh pertama ya blundernya Johan Garcia menurut gua. Itu menit 7 blunder terus sempat di save tapi kan habis itu Ademola Lookman ya nyetak gol tapi katanya kan tetap dibilangnya on goal. On goal itu. On goal lawan Eric Garcia ya lebih tepatnya gol bunuh diri Eric Garcia. Terus habis itu Griezmann, Lookman, Alvarez juga golin. Yang mau gua sorot dari Atletico di match tadi tuh menurut gua 4 frontman mereka Iya. yang bener-bener menurut gue bagus banget mainnya. Lu punya Julian Alvarez, lu punya Antoine Griezmann, terkadang mereka main 4-4-1-1, Griezmann di bawah, Alvarez di depan, ataupun kadang kegantian Griezmann sama Alvarez sering interchanging position, gonta-ganti posisi. Lu punya Ademola Lookman yang bisa typical dribbler, dia bisa 1v1 player juga, dia bisa masuk jadi inside forward, dia bisa jadi striker juga dan udah terbukti di Atalanta. Lawan lu juga ya Jules Koundé ya kan. Yap. Terus habis itu lu punya siapa?
Giuliano Simeone. Yang dimana kita tahu dia etos kerjanya bagus, dia engine. Jadi kalau Barcelona even Barcelona lu punya Dani Olmo ditaruh di kiri, si Molino gak kesulitan karena pasti Giuliano Simeone bakal bantu track back. Itu bahkan ada menit 90 atau berapa tuh Giuliano Simeone tuh ngepres depan tuh. Bolak-balik sana sini, bolak-balik sana sini. Jadi emang bener-bener emang komposisi 4 ini tuh emang udah dibikin bentuk buat nge-isolate defensive line-nya Barcelona, terutama high defensive line-nya Barcelona itu diekspos habis-habisan. Itulah. Dan Lanjutin. pairing menurut gua pribadi, pairing center defense pivotnya Frankie De Jong dan Eric Garcia. Kayak itu. Casado. Itu memang gak sebagus waktu sama Pedri menurut gua. Gua ngerasa lebih bagus kalau misalnya emang pairingnya sama Pedri karena kan lebih bisa keluar dari pressing, lebih bisa press resistance juga. Dan gua nggak tahu, mungkin tolong koreksi, tadi Casado juga sempat diganti di menit 37. Kayaknya cedera ya? Bukan Bukan cedera ya? Emang diganti ya? respon taktik. Respon taktik ya. Soalnya dia Udah diganti 3-0. Pergantian taktikal. dia diganti sama Lewandowski dan ini tuh jadi agak lumayan permasalahan di depan. Soalnya ada, kalau gue pribadi harus, kalau misalnya ini kan Ferran Torres jadi striker, center tag-nya Lopez, left wing-nya tuh Dani Olmo. Menurut gue tuh sebenarnya Ferran Torres jadi left wing dan si Olmo jadi Dani Olmo tuh jangan jadi left wing menurut gue, tapi jadi center tag midfielder. Iya. Tapi gara-gara ada pergantian pemain itu cepat, Lewandowski masuk ganti Casado, ini gue ya formasinya jadi berubah. Fermin Lopez jadi midfielder sama Frankie De Jong, Olmo jadi center tag midfielder, Ferran Torres jadi left wing gitu, dan Lewandowski jadi striker. Tapi ya mau gimana, maksudnya lawan Atletico yang lagi agresif, lu midfielder, double midfieldernya lu Koke dan Llorente. Koke yang udah pengalaman di Atletico, dia bisa balancing tim, dia bisa balance lini tengah, secara atribut defense juga untuk menjaga zona bagus. Terus lu ditambah Marcos Llorente yang bukan main di right back nih. Udah kelar udah. Itu udah kesulitan Barcelona menurut gua gitu loh. Dan itu chaos banget sih. Maksudnya yang perlu diapresiasi ya 4 frontman Atletico tadi yang gue bilang. Paling gue nambahin ini sebenarnya pressingnya Atletico. Kalau lu punya kesempatan nonton match itu, gue sangat menyarankan nonton babak pertamanya. Kayak Betul. itu pressingnya Atletico benar-benar gila dan Banget. pinternya Simeone mungkin belajar dari yang kekalahan lawan Barcelona sebelumnya. Ya. Kan waktu itu dia pressingnya di tengah itu ada gap. Dia bagi 2 unit gitu untuk pressing. Kalau ini benar-benar unitnya tuh compact. Gue harus bilang ini salah satu pertandingan kalau lu mau lihat pressing tergila, match ini nih cocok. Iya. Iya. Ya, satu sisi juga kipernya Atletico, Musso itu juga bagus tuh dari Atalanta ya. Juan Musso, Udinese Atalanta. Udinese Atalanta Iya, dan Argentina. dia main bagus juga, tapi emang ya tadi kalau kita bilang emang secara tim Atletico pressing, Ya. lini depannya agresif Layak banget. jadi ya. Layak. Menangan telak ini. Layak. Ya. Terlalu besar ya. Iya, terlalu Layak. besar. Dan itulah alasan kemarin kan sempat dibahas juga kalau di luar lapangan di musim ini tuh Atletico Madrid sangat mengandalkan Giuliano Simeone. Ya, ya. Banyak mengatakan apakah Giuliano ini nepotismenya Diego Simeone kan. Tapi Tapi emang bagus, memang kalau kita lihat breakdown mainnya Giuliano memang Ya. sepenting itu kehadiran Giuliano sebagai, kalau gue bilang ya, ini dalam konotasi positif ya, anjing heldernya lini tengahnya Atletico di sana. Apa? Anjing heldernya lini tengahnya Atletico. Anjing Helder. Oh iya. Iya, Iya, bisa setuju, ngejaga. setuju. Rodrigo De Paul. Setuju. Ya kan gue bilang dalam konotasi positif ya, bisa ngejaga Setuju. lini tengah kan engine room ya. Lu bayangin, ini lu udah punya Giuliano Simeone, pairingnya midfieldernya sama Marcos Llorente. Llorente, Buset, buset. itu udah. Ada koke nggak? Ada koke nggak? Ada Koke di kirinya Udah, makanya. Oke, itu dari Spanyol ya. Ada Iya. juga Italia, Coppa Italia di mana laga sampai adu penalti. Amit yang rubuh. Untuk Napoli Como, yang lolos adalah Como. Iya. Napoli tumbang, dan juga juara bertahan bolanya tumbang dari Lazio 4-1 di adu penalti. Iya. Inter lolos juga ke semifinal dengan ngalahin Torino 2-1. Tapi Juventus tumbang dari Atalanta 3-0. Yang mana ini berkaitan juga sama Derby de Italia. Yes. Inter lawan Juventus. Karena ya liga lain sebenarnya FA Cup atau enggak ada big match gimana ya, paling Napoli Roma yang cukup ketat dan Inter Juventus. Iya. Jadi ini kita akan melihat derby di Italia dengan situasi rada berbeda nih. Iya. Satu abis menang, satu abis dibantai Atalanta. What happened, Bill? Ya kalau gue lihat ya, gue pertama ngelihat derby dari Italia ini dalam kondisi yang cukup tidak ideal bagi Juventus. Juventus kan sempat strike benang tuh bersama Luciano Spalletti, terus akhirnya nggak, di antara menang itu ada seri sih sama Monaco, tapi it's okay lah, tetap lolos ke babak playoff UCL sebagai unggulan. Kemudian di laga melawan Atlanta itu ada satu momen di mana dalam
gue ngitung dalam 30 menit pertama sebenarnya Juventus ada 4 peluang emas, Jer. 4 peluang yang tidak bisa dimaksimalkan menjadi gol oleh Juventus. Setelah itu momentum yang dimiliki Juventus hilang, momentumnya balik ke Atlanta. Tetapi momentum itu bisa dimanfaatkan oleh Atlanta. Jadi menurut gue Juventus itu cuma main selama 30 menit doang di laga melawan Atlanta. Ya ketika di 30 menit pertama. Tapi dengan pelatih yang saat ini cukup menurut gue ya cukup pintar, nggak sedarder gen Piero Gasperini, lebih pintar siapa Ivan ya, dan dia dapat momentum untuk cetak gol ke gawang Juventus. Di situ Juventus agak drop dan Juventus harus all out attack, apalagi ini kan cuma satu leg doang ya di babak 8 besar ini, yang nggak ada pilihan lain ya kedodoran Juventus di menit-menit terakhir dan kebobolan. Dan menurut gua modal yang kurang tepat, apalagi setelah laga melawan Atlanta itu Juve lawan Lazio seri juga 2-2 baru mencetak, bahkan sempat kalah 2-0 semua kira McKennie dan juga Pierre Kalulu, bahkan gol Kalulu itu di 19 detik sebelum wasit menemukan peluit panjangnya. Jadi memang dalam momentum yang kurang tepat untuk menghadapi Inter. Gue nggak tahu kenapa, mungkin kelelahan juga abis dihajar UCL, Serie A, Coppa. Ya wajar, pemain juga pasti ada on off-nya. Tapi menghadapi Inter sih, ya derby di Itali nggak ada pilihan selain menang menurut gue. Karena yang lain kan lolos aja ke semifinal ya. Yes. Maksudnya Inter. Napoli Ada Como juga. Ya Napoli emang kalah tapi kan adu penalti sama Como. Jadi ya itu ada 50-50-nya. Bolonya juara pertama juga kalah sama Lazio. Itu apa sih ininya. Cuma menurut gue juga Atalanta Juve itu karena memang penalti Scamacca tuh. Itu udah 1-0. Ya, jadi Atalanta punya lebih nyaman. Nah, penentunya Kamaldeen Sulemana 2-0. Udah Enggak ada pilihan, nyerang abis itu kena habis sama Pasalic gitu. Jadi gue rasa itu. Jadi sebenarnya enggak menggambarkan Atalanta tuh dominan banget sama Juve ya. Iya, sebenarnya skor tuh nggak menggambarkan pertandingan gitu. Nggak menggambarkan. Kalau bahasa futsalnya nih Juve udah main power play. Betul, Udah nggak ada pilihan selain main nyerang. Karena yang tadi gue bilang, karena ini cuma satu leg doang. Jadi pilihannya ya main menyerang di pertandingan itu aja. Tapi momentum serangan Juventus yang didapatkan nggak ada yang menjadi gol. Kalau gue bicara shot on targetnya Juventus banyak banget di laga itu. Kita bahkan tadi gue sepakat dengan kata-kata skor nggak menggambarkan permainan. Tapi mungkin kegagalannya itu yang merembet ke setelah laga melawan Atlanta, melawan Lazio. Jadi gini, Beb, gue pertanyaan terakhir ya buat lo. Jadi ini situasinya, tadi gue bilang, situasinya sebenarnya menguntungkan Inter dari segi form. Satu habis menang, satu habis kalah. Tapi kita tahu Inter emang bagusnya musim ini. Mereka tahu cara main di Liga. Mereka ngalahin tim-tim yang di bawah mereka, tapi lawan tim cenderung papan atas rada susah tuh. Nah, jadi gini, pertanyaannya adalah, kita tahu Inter Juve first leg itu thriller. Sangat thriller. 4-3 ya? 4-3-7 gol. Saling bergantian, Thuramnya juga selebrasi. Thuramnya dua-dua golin. Wah itu gila banget. Nah jadi apakah kita bisa expect game seterbuka itu akan terjadi lagi? Yang pertama. Yang kedua adalah, apa yang akan menjadi faktor pembeda atau X factor mungkin dari Inter dan Juve? Ya kalau gue lihat nih menarik ya Juve, Christian Cifunya dulu ya sebagai alienatore-nya Inter tuh musim ini benar-benar bisa memaksimalkan setiap laga yang calculated win menjadi menang untuk Inter Milan. Dan menurut gue kemenangannya bukan kemenangan hoki, tapi emang benar-benar kemenangan yang sangat mutlak, sangat dominan yang ia tunjukkan. Dan dalam 5 game mereka 5 kali menang, bahkan sempat dalam keadaan terjepit di UCL bisa akhirnya menang lawan Dortmund. Gue bilang ke Gita bahkan nih setelah game keempat, game 5, 6, 7, 8 nih Inter lawannya big game semua nih. Ini ceking kita ya, ceking kita fans Inter. Dan bener kejadian, kalah 3 kali bahkan kan dari 8 game. Dan gue ngelihat ketika nanti Inter lawan Juve potensi gol banyak, apakah akan terjadi? Bisa aja. Di laga terakhir Inter Juve di Meazza itu skornya 4-4. Oh iya benar. Belum kemarin musim ini udah 4-3. Gua ngelihat memang Cifu ini agak struggle menghadapi tim papan atas. Bukan berarti nggak bisa ya, struggle. Bahkan Arsenal aja bisa berpesta di Meazza kan, menang 2-0 ya kalau tidak salah ya. Yang kemarin 3-1. 3-1 bahkan 2 gol ya, gue ingetnya margin 2 gol. Dan tapi ini menjadi PR buat Inter. Tapi Inter datang menghadapi Juve dengan form yang baik. Kita akan melihat Spalletti ini kan pelatih yang kita tahu pengalamannya jauh lebih banyak daripada Christian Cifu. Melihat Spalletti dengan pembelian yang dia inginkan, dia punya beberapa best layer pemain terutama yang misalkan pemain ini gak datang, dia datangin ini, bukan rekomendasi dari manajemen. Kedatangan Jeremy Boga menurut gue ini mantan gelandang sayapnya Atlanta juga adalah salah satu pilihannya Spalletti.
ketika pilihan utamanya nih nggak datang. Oke, jadi big game adjustment dari Spalletti ini akan penting sekali ya. Ya jelas pengalaman, big game Oke. adjustment dan juga bagaimana Christian Chifu yang suka kesulitan menghadapi big game seperti menghadapi Juventus. Oke, jadi expecternya Spalletti menurut gua dari Spalletti Juve. menurut gua Dari dan Inter. dari Inter ya ketenangan dari Lautaro Martinez sih yang bisa Oke. menjadi pembeda buat Inter Milan. Jadi Oke. Kita akan lihat Minggu jam 2.45 ya. Iya, jam 3 Berarti malam Minggu tuh ya. malam Minggu. Malam Ya minggu. match paling seru kayaknya ini ya. Soalnya Inggris FA Cup. FA Cup ya? Kecuali Iya. ada kejutan. Misalnya City Iya. kalah sama Salford. misalnya. Liverpool, Susah. Brighton. Oh, Liverpool, kalau- Liverpool Brighton. Itu Oh seru. City Aston Villa kalah Newcastle. City kalah sama Itu Salford FA mah. ya? Kalau FA. City kalah sama Salford mah all in Premier League udah. Ini mah. Ya juga ya. All in Premier. Iya, all in Kan dia masih Premier playoff, League. dia masih playoff. No, No, not that easy, bro. nggak bisa. Live UCL. Oke, terakhir update Kanjuruhan, Dok. Iya dari Kanjuruhan ini dari kompas.com ya. Jelang Ramadan doa bersama dipanjatkan di makam korban tragedi Kanjuruhan. Jadi jelang bulan suci Ramadan suasana hikmat meliputi puluhan makam milik korban tragedi Kanjuruhan yang berlokasi di wilayah Kota Malang ya. Jadi ziarah makam ini dilakukan serentak oleh jajaran Polresta Malang Kota sebagai bentuk penghormatan sekaligus refleksi jelang bulan penuh berkah. Jadi ada juga salah satu makam yang jadi tujuannya milik almarhum Dava Fakrudin di TPU Kutobeda dan ini memang tak hanya berdua, Putukali juga membersihkan batu nisan Dava sebagai simbol empati dan penghormatan kepada para korban ya. Jadi itu dari Ya, Kanjuruhan. ini doa menjelang Ramadan ya. Yes. Dan juga menyambut ya libur Imlek Iya, dan juga Ramadan. Iya. Kita akan libur di awal pekan depan. Yes, Iya. libur Hari Nanti Senin. kita akan datang lagi di hari Kamis berarti ya. Betul, Jadi hasil-hasil playoff UCL. betul. Wah, Wow. tim Leg saya nggak pertama main ya. lagi. Leg pertama. Leg pertama ya. Ada tim saya Jadi, lagi. oh iya ada ya. Jadi kita akan nonton juga. Madrid juga ya? Madrid juga lagi. Iya. Wow. Benfica nih. menang. Gak ada alasan gak sahur nih Waldo. Kenapa Trubin ya gue sih? Emang pas puasa pertama? Iya. Ya bisa jadi Kamis, bisa jadi. loh. Langsung. Iya bisa Hilal jadi. rapat ini sidang isbat tuh Rabu kan nggak salah ya? Kalau nggak salah ya. Iya bisa aja Nah. Kamis dini hari. Jadi Kamis dini hari. Jadi kita adalah akan sahur pertama. sahur pertama. Jadi kita Baf Ramadan nih, Baf Jadi kita akan Ramadan, hari bro. Kamis ya. Iya. Berarti siapa tahu kalau itu udah mulai puasa di hari Kamis, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat ibadah puasa, guys. Sampai kita ketemu di hari Kamis depan. Dadah. Waldo sahur Jose Mourinho. Maaf lahir batin, Trubin.